Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan aktivitas rutin kita setiap Selasa malam Rabu. Semoga pada pertemuan rutin kali ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab taflis wal hijri. Bab menjelaskan tentang hukum pailit wal hijri dan menyita barang orang yang terkena hukum atau status hukum pailit. Orang itu tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya karena sudah tidak lagi punya harta benda. Lalu bagaimana pengaturannya dalam fikih? Nah, ini bab ini menjelaskan tentang itu. Jadi misalnya muncul pertanyaan, boleh enggak barang milik orang yang dihutangi kita ambil untuk dijadikan sebagai bayaran hutangnya? Yang kedua, misalnya pertanyaan, bolehkah kita mengambil secara paksa barang orang yang sudah dinyatakan pailit karena berhutang kepada kita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sangat terkait dengan hutang piutang yang kemudian diatur di dalam hukum fikihnya. Misalnya pertanyaan apakah orang boleh seseorang mengambil barang orang yang dihutangi untuk dijadikan sebagai sebagai ganti bayarnya. Itu kalau di dalam hukum fikihnya, hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kita sewa kredit kendaraan, lalu kemudian kita dinyatakan pailit, tidak bisa untuk melanjutkan cicilan tersebut, maka barang yang ada, bagaimana itu hukumnya? Apakah boleh diambil kembali untuk untuk dijadikan sebagai bayaran dari kekurangan utang yang telah dibayarkan, atau tidak diperbolehkan? Nah, itu dalam fikih hukumnya adalah diperbolehkan. Hadisnya dari mana? An Abi Bakrin bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqun bihi min ghairi. Sapa wonge barang siapa yang menemukan hartanya pada orang yang dinyatakan bangkrut, maka barang tersebut lebih berhak untuk dirinya. Artinya kalau misalnya saya memberikan hutang kepada seorang laki-laki, lalu kemudian laki-laki tadi yang saya hutangi tadi qad aflasa, telah dinyatakan sebagai orang yang pailit, orang yang tidak mampu untuk membayar.
Nah, saya adroka malahu bi'ainih. Saya menemukan barang-barang yang ada di dalam miliknya. Pas dolan ning umahe ternyata masih ana TV. Pas dolan ning umahe ternyata masih ana kulkase. Pas di dalam ning umahe ternyata masih ana motore. Itu adroka rojulin, menemukan barang yang ada di dalam atau seseorang yang dinyatakan bangkrut. Fahuwa ahakun bihi min ghairi, maka saya yang menemukan tadi itu lebih berhak atas barang-barang tersebut. Jadi bukan lebih berhak milik laki-laki yang hutang, tetapi berhak bagi saya yang telah menghutangi. Artinya apa? Artinya barang itu boleh untuk kita ambil, kita sita sebagai jaminan, sebagai bentuk bayaran dari orang yang telah dinyatakan tidak mampu membayar hutang. Nah, sekarang banyak ya, itu beli bayar-bayar ben, kita beli dua apa-apa cek, anaknya motor baik, mana gawan baik motor. Nah itu boleh yang demikian itu. Landasannya adalah hadis ini. Man adroka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa fa huwa haqqun min ghairi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Malik dan Imam Malik min riwayati Abi Bakrin, dari riwayatnya Abi Bakrin bin Abdurrahman mursalan secara muslan bilafdin, dengan menggunakan lafad ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min tamanihi syai'an fawajada mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahaqqun bihi wa in mata al mushtari fa sahibul mata uswatul ghurama. Wa waslu al-Baihaqi wa dha'afahu taba'an li Abi Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Malik dari riwayatnya Abi Bakrah juga bin Abdurrahman, tapi hadisnya hadis mursal. Kalimatnya tidak seperti kalimat yang di atas, hadis yang di atas. Kalau kalimat hadis di atas mengatakan man adroka malahu bi'ainih inda rajulin qad aflasa fa huwa ahakun. Tapi kalau di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kalimatnya adalah ayyuma rajulin ba'a mata'an. Barang siapa seseorang yang menjual hartanya, fa'aflasa alladhi ibtada'u, lalu orang yang membelinya dinyatakan pailit, walam yakbid alladhi ba'ahu, dan tidak mampu untuk membayar kepada pembelinya, minta manihi syai'an, fawajada mata'ahu bi'ainihi, kemudian si pembeli tadi menemukan barang-barang ada di dalam rumahnya atau ada di tangannya si pembeli, fahuwa ahakun, maka penjual tadi lebih berhak ketimbang dengan orang yang membelinya. Ya kenapa? Karena tuh kita ulang ngedol ning uangnya belum bisa bayar. Cek tukuana mobil atau tukuana rumah, silahkan saya jual ini rumah. Begitu sudah oke, ternyata dia bangkrut, dinyatakan pailit, sehingga apa? Sehingga tidak mampu membayar barang yang telah dijual oleh saya. Tetapi ketika saya sidak sampai ke rumahnya dia, ternyata dia masih punya harta lebihan. Maka harta lebihan itulah boleh atau lebih berhak untuk saya ketimbang dengan orang yang laki-laki yang membeli tadi, gitu, yang telah membeli. Jadi ini bukan hutang. Kalau tadi hutang ya, kalau ini bukan hutang tapi membeli. Orang membeli begitu mau membayar ternyata bangkrut duluan, dinyatakan bangkrut, tidak bisa membayar. Nah itu fahuwa ahakun bihi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa ini semakna, artinya satu substansi sama dengan hadis yang pertama tadi, yaitu sama-sama berkaitan dengan orang yang hutang. Gitu. Wa in mata al mustari sahibul mata uswatul ghurama. Nah, tapi kalau misalnya orang yang membelinya tadi, orang yang membeli barang dan dinyatakan tidak bisa bayar tadi ternyata meninggal dunia, bagaimana itu? Fasahibul mata uswatul ghurama. Maka barang yang ada itu harus dibagikan kepada orang-orang yang memberi hutang, gitu. Jadi ditahan dulu, lalu kemudian dideteksi orang ini punya
siapa saja kepada siapa saja orang ini berhutang. Misalnya kepada 5 orang, maka barang-barang yang ada ini dibagikan kepada 5 orang. Tapi kalau ternyata hanya pinjamnya kepada 1 orang, ya berarti harta banda itu hanya milik satu orang. Jadi sebelum ditarik, sebelum diambil oleh saya sebagai orang yang menjual tadi, itu kita harus mendeteksi dulu apakah dia punya hutang kepada orang lain. Kalau punya hutang kepada orang lain, maka barang tersebut tidak boleh sembarangan kita ambil karena merasa punya hak. Hak apa itu? Hak atas barang yang telah dijual dan belum dibayar oleh dia. Nah, yang demikian itu nggak bisa kalau misalnya kasusnya meninggal dunia si pembelinya tadi. Nah, tapi harus dideteksi dulu. Ada nggak keterkaitan orang lain dengan hutang piutang? Kalau tidak ada keterkaitan orang lain dengan hutang piutang, maka itu punya hak kita untuk mengambil. Tapi kalau ternyata ada keterkaitan hutang piutang dengan orang lain, maka kita tidak bisa sembarangan untuk mengambilnya, tapi harus membaginya kepada orang-orang yang memberikan hutang tadi. Jadi tidak diambil semuanya oleh kita, tapi harus dibagi-bagi kepada yang lain, karena kita yang membeli dan belum dibayar juga termasuk kategori status orang yang memberikan pinjaman kepada orang tersebut, al-ghurama gitu. Wa waslu al-Baihaqi wa dha'afahu tab'an li Abi Dawud. Imam Baihaqi ini wa wasolahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi memausulkan hadis atau menempuhkan hadis dan menganggapnya sebagai hadis yang dhaif karena mengikut terhadap Abi Dawud. Warwahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayati Umar bin Khaldah qala ataina Aba Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibi lana qad aflasa faqala la aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahaqqun bihi wa sahahahu al-Hakim wa dha'afahu Abu Dawud wa dha'afa aidan hadis ziyadah fi dzikril maut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga dan Ibnu Majah dari riwayatnya Umar bin Khaldah. Dia mengatakan ataina Aba Hurairah, kami mendatangi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibilana qad aflasa, dalam rangka menanyakan tentang teman kami yang dinyatakan telah pailit, dinyatakan telah bangkrut. Faqala, kemudian Abi Hurairah menjawab, la'aqdiyanna, ya saya akan informasikan, saya akan beri informasi hukumnya fikum di dalam masalah yang sedang dihadapi oleh kamu semua, biqada'i Rasulillah, dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu keputusannya? Man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahaqqun bihi. Barang siapa yang dinyatakan bangkrut atau mati, lalu kemudian seseorang menemukan hartanya, menemukan barangnya di sekitar atau di kekuasaan orang yang dinyatakan bangkrut tadi, fa huwa ahaqqun bihi, maka si rajul tadi lebih berhak untuk mendapatkannya. Wa sahahahu al-Hakim wa dha'afahu Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan didhaifkan oleh Imam Abu Dawud. Ini hadisnya maknanya sama saja seperti dua hadis yang di atas tadi. Jadi, hanya kalimatnya saja yang berbeda melalui jalur perawi yang berbeda pula. Jadi ini lebih detail lagi, bahwa lebih menjelaskan tentang konteksnya ketimbang dengan hadis yang sebelumnya. Konteksnya apa? Konteksnya menceritakan tentang kalimat man aflasa au mata fawajada rajulun itu munculnya dari mana? Itu ternyata dari peristiwa di mana Umar bin Khaldah itu pernah mendatangi Abi Hurairah.
pernah datang kepada Abi Hurairah dan menanyakan terkait dengan temannya yang dinyatakan bangkrut. Priben ki persoalan kula ngupai utang ning bature kula, tapi bature kula belum bisa bayar dan dinyatakan bangkrut, pailit. Bagaimana ini hukumnya, persoalannya, penyelesaiannya seperti apa? Apa yang harus diselesaikan menurut pandangan Islam? Menurut Kanjeng Nabi bagaimana? Kata Abi Hurairah, saya akan putuskan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu keputusannya? Keputusannya bahwa barang-barang yang ada di dalam kekuasaan atau yang ada di sekitar orang yang dinyatakan bangkrut tadi itu lebih berhak dimiliki oleh orang yang memberikan piutang atau memberikan hutang. Wa an Umar bin Syarid an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu rawu Abu Dawud wan Nasa'i wa 'allaqahu al-Bukhari wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Umar bin Syarid dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layul wajidi, orang yang mampu membayar hutang tapi tidak sesegera untuk dibayarnya, yahillu irduhu wa uqubatahu, maka halal bagi dia untuk menjatuhkan kehormatannya dan untuk diputuskan atau dihukum, disiksa. Rawu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Ini hadis sebuah ancaman dari Rasulullah SAW, karena kita seringkali menganggap remeh soal hutang piutang. Padahal kata Kanjeng Nabi, orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu membayar hutangnya tapi tidak segera untuk dibayarnya, maka orang tersebut halal untuk dipermalukan kehormatannya. Jadi lamun disebar-sebarakan kah? Lamun ana wong digelem utang padahal dheweke dhewe mampu, tuli diomong-omakan iku wong kan ajabe wong kan ngupai utang wong kan gak digelem bayar kah, blok nepati janji. Itu namanya menjatuhkan kehormatannya. Jadi orang yang dianggap amanah, orang yang dianggap dianggap memiliki tanggung jawab, tapi dengan peristiwa itu, dengan peristiwa dia tidak, padahal dia mampu untuk membayarnya tapi tidak mampu membayarnya, maka boleh untuk dijadikan kehormatannya. Yang demikian ini cukup banyak, cukup mengerikan ya, ketimbang dengan keterkaitan dengan hakullah, haknya Gusti Allah. Gusti Allah itu adalah sifat yang rahmatnya luar biasa, sangat luas sekali. Jadi kita nggak sedikit pun bisa membayangkan suatu perilaku perbuatan kita yang sangat besar dosanya, itu bagi Allah untuk mengampuninya tidak menjadi problem. Karena apa? Karena saking luasnya rahmatnya Gusti Allah. Sehingga bagi kita yang punya penuh dosa, bagi kita yang selalu melakukan kesalahan kepada Gusti Allah, mestinya ya harus yakin betul bahwa kesalahan-kesalahan kita itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang maha penyayang, zat yang rahmatnya sangat luas sekali. Jadi jangan pesimis. Makanya dikatakan kan di dalam Al-Quran kan, walaitai asumir rauhillah innahu la asumir rauhillah illal qaumil kafirin. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Gusti Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi ya kita yakin aja, yakin telah melakukan kesalahan. Saya merasa betul bahwa saya banyak dosanya gitu. Tapi ya saya terus berusaha untuk istighfar, minta ampunan kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengampuni terhadap dosa kita. Ya sudah selesai dan pasti akan selesai. Nah itu kalau terkait dengan hakullah. Tapi kalau orang lain itu sangat berbahaya, karena tadi
tingkat keikhlasannya, tingkat diizinkannya, dibebaskannya itu sangat sulit sekali, dan itu tergantung dari orang tersebut. Dan ini seandainya kita membiarkan, kita tidak mau menyegerakan untuk membayar hutang padahal kita mempunyai kemampuan, maka itu termasuk bagian dari dosa. Toli yahillu irdahu, kita juga boleh untuk menjatuhkan kehormatannya di tengah masyarakat. Diisin-isin, digawe isin supaya kapok, dari bahasa supaya kapok digawe isin. Itu kalau meremehkan terhadap hutang kepada orang lain. Dan kalau kita ternyata terpaksa harus hutang kepada orang lain, maka seperti hadis-hadis yang dulu, yang kemarin itu di Babul Kirdi, itu ya harus punya keyakinan, dan harus punya niat sejak awal kita hutang itu ada niatan untuk membayarnya. Karena apa? Karena kalau kita punya niat untuk membayarnya sejak awal ketika kita berhutang, maka Allah akan memberikan pertolongan agar dia bisa membayar hutangnya. Kula ya sering, kula pernah, bukan sering, tapi pernah. Kula ninggangnya lagi butuh, akhirnya utangnya lumayan, rada gede. Tapi kula tengahnya kula ki sawit awal priben becara garepan tak bayar diurung, pasti tak bayar. Priben carae baik. Garepan pengen setiap hari saya harus jengkelitan mulai dari pagi sampai sore untuk mengumpulkan uang sehingga bisa membayarnya. Saya akan melakukan itu. Tapi saya sudah berniat untuk membayarnya. Itu setelah alhamdulillah tidak harus ketimpang-ketimpung, tapi Allah memberikan jalan untuk membayar hutang tersebut. Nah itu yang demikian itu banyak dirasakan oleh orang-orang, macam-macamnya orang. Kalau misalnya sejak awal sudah mulai berniat buruk, utang kepada orang lain, tapi usaha hati madrega utang nih wong kansi, wongnya sugi, diutangi 50.000 masa nagia, masa nglirikan nih utangnya gula pasti dianggapnya wis bae nganggo sampean. Nah, sehingga kita utang be 50.000 orang garap tak bayar manik niatnya sudah tidak akan membayar. Nah, ini berbahaya yang demikian itu. Itu masuk dalam kategori layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Dia dosa yang seperti itu. Karena punya niatan jahat untuk tidak membayarnya. Walaupun orang yang ketika dibayarnya tadi itu sebenarnya tidak terbebani. Artinya ketika di lapangan pas ninggangnya duit kalau kula bayar kula utang 50.000. Oh iya tah. Sampai utang kula 50.000 tah ya wis cek nganggo sira bae. Nah, itu namanya apa? Dia sudah membayar dan urusan dibebaskan itu adalah urusan lain. Tapi sudah ada niatan, sudah ada usaha bahwa dia mau membayar terhadap utangnya. Tapi kalau sejak awal dia sudah berniat untuk tidak membayar hutang, nah ini yahillu uqubatahu, dia berdosa. Dan kalau katakan Nabi, kalau niatnya mau membayar hutang, niatnya mau membayar, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala usibu rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thamarin ibta'aha fakathara dainuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqa an-nasu alaihi wa lam yablugh dzalika wa fa'adainihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghurama'ihi khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang laki-laki yang pada masa Rasulullah terkena musibah. Apa musibahnya? Fi thamarin ibta'aha, di dalam buah yang ia beli itu mengalami kebusukan. Jadi tuku buah, akhirnya buahnya busuk, mengalami kerugian. Fakathara dinahu, sehingga kejadian itu membuat dirinya menjadi banyak hutang. Akibat dari
tadi kerugian tadi diberikan musibah oleh Allah, akhirnya dia menjadi banyak hutangnya. Gula pesen ning anu, begitu dipesan ternyata barangnya pada rusak. Rusaknya bukan dari pembeli tapi rusak diakibatkan oleh saya sendiri. Nah, akhirnya apa? Kadung ambil barang sehingga saya menjadi hutang kepada sang pembeli gitu. Atau sang penjual, sang penjual. Walam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqata radinahu faqala Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan tasaddaqu alaihi. Sekarang sampean semua kage pada sedekah. Silakan sedekah kepada orang yang terkena musibah tadi, yang dinyatakan bangkrut dan tidak bisa membayar atau tidak yang berakibat pada banyaknya hutang. Fatasaddaqu an-nasu alaihi. Akhirnya para sahabat pada sedekah, memberikan sedekah kepada laki-laki tadi atau seseorang tadi. Walam yablugh dzalika wa fa'ad dainihi. Tapi dari hasil sedekah orang-orang masyarakat sekitar itu untuk membayarnya masih kurang. Untuk membayar hutangnya masih kurang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghurama'i. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang memberi hutang kepada dia, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Sekarang ambil barang-barang yang ada milik dia. Wa laysa lakum illa dzalik, dan tidak kamu punyai kecuali hanya itu. Jadi ada orang, ceritanya itu ada seorang sahabat terkena musibah. Dengan musibah ini akhirnya dia banyak hutangnya kepada orang lain. Akhirnya Kanjeng Nabi mengajak masyarakat atau mengajak para sahabat untuk membantu dia. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Lalu banyak para sahabat bersedekah, tapi hasil sedekah para sahabat kepada dirinya itu tidak mampu. Uang yang terkumpulkan tidak mampu untuk membayar semua hutang-hutangnya. Lalu kekurangannya dari mana ini? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada si penghutang, sekarang lihat dia punya barang enggak? Kalau punya barang silakan ambil dan itu milik kamu. Gitu. Jadi selain dikasih uang dari hasil sedekah tadi, kekurangannya ditutupi dengan barang-barangnya. Jadi dengan dinyatakan pailit, dengan dinyatakan tidak mampu membayar, berarti bukan sama sekali dia tidak memiliki tanggung jawab. Ketika hutang dinyatakan pailit, diketok hukum secara peradilan misalnya, tok dinyatakan pailit, berarti sudah selesai, urusan selesai. Saya nggak punya kemampuan, tidak punya kewajiban untuk membayar, tidak begitu. Tapi harus dilihat dulu dia punya kekayaan seberapa, masih ada harta sisaan atau enggak. Kalau masih ada, maka itu diambil untuk dijadikan sebagai penutup hutangnya. Nah, di dalam peradilan di meja-meja peradilan, ya di peradilan itu di hukum perdata juga demikian, di hukum perdata kita di negara kita. Seandainya ada orang yang dinyatakan pailit, maka akan dilihat dia punya aset berapa lalu dijual, kemudian hasil jualannya diberikan kepada orang yang hutang. Nah, praktek yang seperti itu apakah bisa dibenarkan di dalam agama Islam? Ya benar, berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi. Wa an Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.